Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Andrini Tiara Mas, NPM 423-221-00036. Saya dari Perdagangan Internasional, kelas B Universitas Widyatama. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komoditas lignit untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah aplikasi komputer. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu lignit? Ya, lignit itu merupakan salah satu kategori batu bara terendah dan merupakan batu bara rapuh. Batu bara ini lembut, disebut batu bara geologis muda dan berada relatif dekat dengan permukaan bumi. Lignit itu disebut juga brown coal atau batu bara coklat. Menurut Lignit Energy Council, 13,5% dari batu bara lignit digasifikasi menjadi gas alam sintesis dan 7,5% digunakan untuk memproduksi pupuk berbasis amonia dan sebagian besar digunakan untuk menghasilkan listrik. Lalu selanjutnya nilai tambah lignit. Lignit Indonesia disukai banyak negara karena kebersihannya, kadar abu dan belerangnya relatif rendah. Batu bara Adaro dengan merek Envirocoal yang ramah lingkungan bisa diekspor ke Eropa, bahkan low rank coal dan lignit Indonesia lebih bagus dibandingkan lignit Victoria. Kadar airnya 35-45% versus 55 sampai dengan 75%. Lalu selanjutnya ada daerah penghasil lignit. Salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki cadangan batu bara dan lignit terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pulau Kalimantan merupakan penghasil cadangan pertambangan batu bara dan lignit terbesar di Indonesia. Salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki cadangan batu bara dan lignit terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur. Lalu selanjutnya tujuan ekspor. Negara tujuan utama ekspor lignit Indonesia yaitu ke Tiongkok, Korea Selatan, India, Filipina, Malaysia, Taiwan, Thailand, Kamboja, Spanyol, dan Jepang. Selanjutnya ini ada grafik tabel nilai ekspor dari tahun 2012 sampai dengan 2021 dengan ada 10 negara tujuan. Di sini ini ada berat bersihnya dan ini nilai FOB atau US dollar. Seiring dengan pergerakan harga tersebut, volume ekspor lignit Indonesia meningkat tipis 1,14% menjadi 345,45 juta ton pada 2021 dibanding tahun sebelumnya. Jadi di sini itu ekspor lignit itu meningkat sebesar 1,14% dan ini berat bersihnya. Sedangkan nilainya melonjak 82,59% menjadi 26,53 miliar US dollar dari tahun sebelumnya yang hanya 14,53 miliar US dollar. Jadi pada tahun 2021 itu ekspor lignit itu nilainya melonjak dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2020. Dan ekspor terbesar lignit Indonesia pada 2021 itu dikirim ke Tiongkok dengan volume mencapai 108,49 juta ton atau 31,1% dari total ekspor batu bara nasional dan nilai total 9,14 miliar US dollar. Lalu selanjutnya ini ada grafik pertumbuhan ekspor lignit. Produk domestik bruto atau PDB subsektor pertambangan batubara dan lignit atas dasar harga berlaku ADHB mencapai 603,14 triliun rupiah pada 2021. Angka itu porsinya mencapai 39,59% dari total PDB sektor pertambangan dan penggalian yang berjumlah 1,52 kuadriliun rupiah. Jika diukur menurut PDB, atas dasar harga konstan atau ADHK 2010, subsektor pertambangan batubara dan lignit tumbuh 6,6% menjadi
261,71 triliun rupiah pada 2021 dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan subsektor ini pada 2021 lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya atau tahun 2020 yang mengalami kontraksi sedalam 5,43%. Namun, capaian tersebut masih terhitung lebih rendah dibanding sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yang mampu tumbuh di atas 10% pada 2019 seperti terlihat pada grafik. Jadi pada grafik ini pada tahun 2019 ini ekspor lignit itu melesat tinggi dan pada tahun 2020 tuh benar-benar turun karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya pendapatan ekonomi negara dari ekspor lignit. Tapi bukan cuma lignit, namun rata-rata semua ekspor pada tahun 2020 itu sangat turun dan pada 2021 naik kembali. Namun tidak tidak sebanding dengan ekspor pada 2019. Ini merupakan grafik pertumbuhan PDB subsektor pertambangan batubara dan lignit pada tahun 2010 sampai dengan 2021. Jadi di tahun 2019 dan 2021 itu mengalami kenaikan. Dan 2020 itu ekspor lignit mengalami penurunan. Ya, next. Selanjutnya itu sumbangsi ekspor. Ya, sektor pertambangan batubara dan lignit menjadi penyumbang devisa negara yang dominan. Pada tahun 2008, sektor pertambangan batubara dan lignit menyumbang sebesar 36% dari pendapatan negara. Komoditi pertambangan batubara dan lignit menjadi unggulan pada sektor pertambangan batubara dan lignit karena menyumbang penerimaan negara sebesar 8,7 triliun rupiah pada tahun 2007. Di sini saya memasukkan data sumbangsi ekspor pada tahun 2007 karena di tahun-tahun sekarang itu belum ada data untuk sumbangsi ekspor, dan ini tuh saya mengutip dari sumbernya itu dari jurnal uaj.ac.id. Dan selanjutnya ini ada neraca perdagangan. Di sini itu non migas itu mengalami surplus sampai dengan 7,31 miliar US dollar dan migasnya itu mengalami defisit. Nah, dan lignit itu termasuk sektor barang tambang non migas, yaitu barang yang bukan termasuk kategori minyak bumi dan gas. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari 2022 turun bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Desember 2021. Jadi ini tuh yang surplus itu pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor pada bulan Januari 2022 sebesar 19,16 miliar US dollar atau turun 14,29%. Dan komoditas yang turun tinggi salah satunya adalah lignit sebesar 33,84%. Ini sumbernya dari itu mediaindonesia.com. Lalu selanjutnya ada saran. Jadi yang pertama itu, karena lignit itu sebenarnya tidak laku dijual mentah, maka salah satu alternatif agar lignit itu cepat terjual itu dengan mengubah lignit menjadi bahan baku cair. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah melakukan pemanfaatan batubara peringkat rendah atau lignit menjadi karbon aktif karena lignit melimpah namun belum banyak dimanfaatkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu perluasan pasar ekspor. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi lignit merupakan jenis batubara peringkat rendah yang melimpah namun belum banyak dimanfaatkan. Pertambangan lignit terbesar yaitu ada di Kalimantan Timur. Meski lignit belum banyak dimanfaatkan, tetapi lignit telah menyumbang sebesar 36% dari pendapatan negara pada tahun 2007 dan lignit memiliki 10 negara tujuan utama untuk
diekspor. Dan salah satu negara terbesar yang mengekspor lignit Indonesia yaitu Tiongkok. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.